Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ibu bapak guru semua. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin berbagi membahas tentang status validasi bagi peserta PPG yang sudah lulus pada tahun sebelumnya. Baiklah, kita langsung saja kita akan bahas. Jangan lupa yang pertama kita login dulu ke info GTK-nya dengan username masing-masing dan berikut passwordnya. Di sini saya langsung saja masuk pada status hasil validasi pada info GTK salah satu orang guru ya. Di mana hasil validasi yang ditampilkan dari info GTK itu statusnya adalah tidak valid atau belum valid, dengan keterangan di bawahnya itu 01, beban mengajar linier tidak terdeteksi. Perlu ibu bapak guru ketahui dan baca di bawahnya itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi guru yang menerima tunjangan profesi ya. Persyaratannya silahkan baca saja ya. Ini di bawah ini sebelah kanan ada persyaratan bagi guru yang menerima profesi, tunjangan profesi itu harus dipenuhi sepenuhnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pada hasil validasi kelulusan sertifikasi. Nah, ini merupakan salah satu faktor data yang menjadi penentu bagi valid dan tidaknya status tunjangan profesi ibu bapak guru semua. Nah, kalau kita lihat di sini dari contoh bahwasanya kelulusan sertifikasi ini berwarna merah. Artinya jika berwarna merah ini statusnya belum valid atau tidak valid. Nah, untuk kelulusan sertifikasi ini data yang menjadi sumbernya yaitu adalah yang pertama adalah data KSG ya, dan yang kedua adalah data SIMTUN ya, atau sistem informasi tunjangan dari Kementerian naungan ibu bapak guru semua. Nah itu dua dasar data sumber yang diperlukan di dalam menentukan status valid dan tidaknya kelulusan sertifikasi ini ya, di mana data ini menjanjikan beberapa poin yang sama, mulai dari NRG, kemudian sertifikat pendidikan pertama ya, kemudian ada juga naungan kementerian, kemudian yang lainnya ke bawah bisa ibu bapak lihat dan pelajari. Nah, kalau dari contoh ini dari data KSG energinya sudah tampil ya. Ini bagi yang sudah tampil dicek lagi apakah sesuai tidak dengan data energi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian itu. Berikut di bawahnya
Nah, data KSG dengan data SIMTUN ini Ibu Bapak lihat apakah sama atau belum ya. Nah, kalau pada contoh ini energinya sudah sama, sudah sesuai. Kemudian untuk sertifikat pendidiknya, kode bidang studinya sudah sama keluar. Kemudian nama bidang studinya di sini sudah keluar, sudah sama ya. Kemudian nomor peserta PPG-nya juga sudah keluar dan sama. Nah, kemudian di sini tahun lulus. Nah, ini ada perbedaan tahun lulus di data KSG dan data SIMTUN ya. Pada data SIMTUN ini tahun lulus masih 0, artinya belum terentry atau belum tertarik pada data server SIMTUN-nya. Nah, sementara di KSG ini sudah tertera, sudah tercantum tahun lulus tahun 2000 sekian, dimana disesuaikan dengan sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh LPTK masing-masing. Nah, kemudian keterangan selanjutnya lihat sesuai atau belum ya datanya. Silakan Ibu Bapak lihat jikalau ada ketidaksesuaian. Nah, itu tinggal dipelajari dari mana data atau sumber data tersebut berada ya, karena untuk info GTK ini terutama SIMTUN ini diambil dari beberapa sumber ya, sumber data ya, terutama dari data KSG ya, kemudian data SIMTUN ya. Data KSG ini merupakan data konsorsium sertifikasi guru ya, yang biasanya ini biasanya ada di kementerian ataupun pada pemerintahan daerah ada di dinas kabupaten. Nah, ini dua data ini yang menjadi sumber utama dalam kelulusan sertifikasi ya. Nah, pada contoh ini ada perbedaan di tahun lulus ya, di mana data SIMTUN belum tercantum dan di data KSG ini sudah tercantum. Nah, artinya ini pada data SIMTUN ini ada kemungkinan besar bahwasanya data yang di-entry atau di-input oleh Bapak Ibu guru, baik itu melalui bersumber dari data Dapodik yang Ibu Bapak entry ya, mulai dari nomor peserta, kementerian, terus dan NRG ya, tahun lulus dan sebagainya, itu kan di-entry di data Dapodik. Kemudian yang disinkronkan juga oleh operator sekolah ya gitu. Nah, ini jadi ini artinya beberapa kemungkinan, artinya memang satu ini yang berhak mengentry itu adalah operator dinas kabupaten atau yang mengentry data KSG ini menunggu daripada biasanya aplikasi bagi peserta PPG yang baru lulus ya, ini karena waktunya tidak ditentukan ya. Jadi aplikasi ini terkadang menunggu operator dinas kabupaten waktu aplikasi itu dibuka oleh kementerian untuk mengentry data peserta PPG yang sudah atau baru lulus ya, seperti itu. Dan faktor yang menentukan juga dari data SIMTUN ini adalah salah satunya anggaran ya. Terkadang dari pihak pemerintah boleh mengalokasikan pagu untuk peserta yang sudah lulus sertifikasi dan dalam tahap proses pengajuan. Jadi kalau pagunya memang belum ada,
operator dinas kabupaten juga belum bisa mengentry ke data SIM-tunnya seperti itu Ibu Bapak. Itu beberapa faktor dalam validasi pada unit kelulusan sertifikasi. Nah, apabila status kelulusan sertifikasi ini tidak valid, ini bisa berimbas pada beberapa komponen yang lainnya, seperti halnya bisa berimbas kepada validasi beban mengajar ya. Nah, di sini ditemukan di contohnya itu, padahal pada jam mengajar di sekolah itu sudah ada jam mengajarnya, tetapi JJM linearnya itu masih 0. Ini dikarenakan memang data kita di SIM-tun itu belum tertarik ya, belum masuk kepada data server di SIM-tun. Nah, ini jadi jangan khawatir ya, kalau sudah seperti ini, kalau nanti status validasi kelulusan sertifikasinya sudah valid, maka beban mengajar ini juga dengan sendirinya akan valid ya, seperti itu. Kemudian juga berpengaruh terhadap validasi data ataupun berpengaruh terhadap format pembayaran ya. Di sini kelihatan kuning ya. Kemudian ada juga yang masih merah-merah. Ini artinya ini ada sangkut pautnya dengan data daripada yang nanti masuk ke server SIM-tun ya. Jadi kalau kita menemukan hal seperti ini, kita tinggal tunggu saja ya, tunggu saja data kita masuk ke dalam server SIM-tunnya seperti itu. Nah, pada contoh kali ini juga di sini kita bisa lihat pada item tunjangan ya, ada keterangan bahwasanya SKTP untuk SKTPG ya, periode Januari Juni ini ada keterangannya ya. SKTP untuk periode Januari Juni belum terbit ya. Bagaimana mau terbit? Toh kelulusan atau data kita di SIM-tunnya juga belum masuk ya. Nah, itu. Dan keterangan selanjutnya bisa Ibu Bapak baca ya. Itu. Ini untuk menentukan bahwasanya kalau untuk melihat tentang SKTP daripada Ibu Bapak semua, jikalau nanti status tunjangan profesi Ibu Bapak guru itu bisa rangkumannya dilihat di item tunjangan ini. Nah, itu saja itu Bapak semua. Silahkan Ibu Bapak koreksi, lihat semua unsur-unsur komponen di dalamnya apakah sudah cocok atau belum ya. Kalaupun ada ketidakcocokan, nanti bisa Ibu Bapak lihat sumber data bagi Ibu Bapak yang bisa diverifikasi ataupun diperbaiki. Itu kan adanya di aplikasi Dapodik Ibu Bapak semua ya. Jadi kalaupun ada data yang salah, silahkan lihat pada aplikasi Dapodik di sekolahnya masing-masing. Itu mungkin untuk kewenangan daripada Ibu Bapak di sekolah, dan untuk kewenangan yang lainnya itu ada di beberapa instansi Ibu Bapak semua yang berhak mengedit ataupun mengentry-nya. Itu Ibu Bapak semua tentang status validasi di sini. Mungkin yang bagi Ibu Bapak statusnya sama di sini, data statusnya belum valid dengan keterangan beban mengajar linear
tidak terdeteksi ya. Jadi jangan khawatir kalau terjadi seperti ini, tinggal ibu bapak lakukan cek secara periodik ya. Secara periodik dalam arti ini pihak kementerian ini tidak setiap hari melakukan validasi ya. Proses validasi ini biasanya dalam periode tertentu, satu periode itu bisa saja 1 minggu, 2 minggu ya, itu untuk update ya, validasi daripada info GTK dari Bapak Ibu semua. Jadi mohon sabar, kita tunggu ya, semoga apa yang kita tunggu, apa yang kita harapkan dapat tercapai ya, dapat terwujud ya. Itu saja yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.